Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita masuk kepada pembahasan hikmah yang kedua. Pertama, kita memberikan hadiah Fatihah kepada pengarang, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, juga kepada para aulia dan lebih utama para anbiya, khususnya para baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada guru-guru kita semuanya, khususnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Makkah Al-Mukarramah. Amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwari ma'lumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Iradatu kat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk meninggalkan sebab-sebab zahir, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu berada di maqam asbab. Maka hal tersebut minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang samar. Qala asy-syarih, iradatu kat tajrid ay mailu nafsika, ay maili nafsika ayyuhal murid as-sadiq. Kehendakmu untuk tajrid, yaitu keinginan, kecenderungan dirimu, wahai murid, orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sadiq, yang sungguh-sungguh, illa tajrid anil asbabil zahirah, untuk melepaskan sebab-sebab zahir. Ayu khurujika anha, engkau keluar daripada sebab-sebab tersebut, tidak mau melakukan sebab-sebab tersebut. Wa adami mu'anatiha, dan enggak mau repot-repot untuk melakukan sebab-sebab tersebut. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan engkau, menjadikan engkau berada di makam asbab, maksudnya makam melakukan hal-hal sebab-sebab zahir. Maksudnya contohnya bekerja. Tetapi dia tak usah mau kerja lagi lah, saya mau di masjid saja. Solat, pegang tasbih, habis solat zikir, terus tak mau kerja. Resign dari perusahaan. Aku nak di masjid aja, tak usah kerja lagi. Itu di antara contohnya. Wa alamatu dzalika ayyuhayya halaka
wa anta jida salamata fi dinika inda mu'anatiha wa yanqati'u biha ta'maka amma bi'aidin nas wa la yuzghiluka amma anta fihi min wadha'ifil ibadat al-zahirah wal ahwal al-batinah. Sekarang tadi dikatakan kehendakmu untuk tidak melakukan sebab-sebab zahir seperti pekerjaan. Sedangkan Allah sudah meletakkan kamu di makom kedudukan tersebut. Engkau ini memang makom pekerja. Tanda-tanda Allah meletakkan engkau di makom pekerjaan itu, yaitu engkau ada di situ, agamamu selamat. Maksudnya ketika engkau nak sholat, mudah engkau tidak dipersulit. Jumatan boleh, sholat waktu istirahat boleh sholat. Ibadahmu tidak terganggu. Waktu puasa boleh puasa. Jadi ibadahnya dengan adanya pekerjaan tersebut, ibadah itu bisa berjalan dengan semestinya. Dan kita tidak tertabrak hal-hal yang haram di situ. Jadi pekerjaannya bagus, halal, juga tidak menghambat kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, umpamanya ada orang kerja di PT Granit, bawa truk yang besar, bawa tiap hari supir. Pekerjaannya halal, gajinya halal. Time waktu sholat dia boleh sholat. Time Jumatan dia boleh Jumatan, tak ada larangan dari bos. Kalau ada bos bilang Jumatan, tidak ada. Katanya. Ini berarti bukan makam di situ. Itu berarti kita harus cari satu pekerjaan yang kita tetap bisa beribadah dengan seutuhnya. Yang fardu-fardu kita bisa lakukan semuanya. Ataupun sholat zuhur tidak bisa. Zuhur asar tak ada sholat. Kau harus tetap kerja. Ini namanya bukan makam. Jadi maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala maunya menjadikan saudara namanya makam asbab, dijadikan makam asbab, bekerja di suatu tempat dan di situ ibadahnya enggak ada masalah, maka jangan engkau berpikir, aduh aku nak di masjid sajalah. Aku nak di masjid lah, tak usahlah kerja-kerja macam gini lagi. Aku bukan nak banyakkan solat sunat, nak banyakkan zikir, ibadah saja, nak banyakkan puasa. Aku sekarang kerja di PT Granit, panas-panas. Aku tak bisa puasa sunat nih. Saya sebetulnya nak puasa, banyakkan puasa sunat. Aku kerja di sini tak bisa nih. Kalau gitu aku nak resign saja. Aku nak total ibadah. Gak mau aku bekerja macam gini lagi. Nah, ini yang dimasukkan di sini. Kalau ada orang yang punya keinginan seperti itu, kata saya di sini, minasyahwatil khafiyah, itu termasuk syahwat yang samar. Kok syahwat? Kenapa kok bisa syahwat? Dia kepengen ibadah kok. Aku tak mau kerja, aku mau di masjid saja kok. Aku mau ibadah dah, resign. Nanti kalau ada orang, kalau aku memang kalau Allah ngasih aku rezeki, tentu ada orang ngasih saya makan. Katanya pokoknya aku di masjid saja. Udah aku tinggalkan semua. Itu syahwat. Kata minasyahwatil khafiyah ay minasyahwat min syahwatin nufus allati tad'u ilaiha. Yang seperti ini sebetulnya tuh syahwat. Kok bisa syahwat al-khafiyah? Kenapa syahwat khafiyah? Wa kanat syahwatan li adami wukufika murada nafs wa muwafaqatuka li adami wukufika ala muradi sayyidika wa muwafaqatika murada nafsika. Disebut dengan syahwat kenapa? Yang namanya syahwat itu ketika kita ini melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah dah jadikan saudara ini pekerja. Pokoknya pekerja, pergi pagi, balik sore, pergi pagi, balik sore, sholat, ibadah, gak ada kendala sama sekali. Ini berarti sudah dijadikan makom sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup di pasar,
Pergi habis sholat subuh, pergi ke pasar, buka jualan, sapu, duduk. Waktu zuhur bisa sholat, waktu asar sholat, habis asar balik. Tiap hari gitu. Nengok dia orang-orang ke masjid. Oh, enak ya orang ini ke masjid terus. Udahlah, aku nak jual lah ini. Kios aku nak jual. Aku tak mau jualan lagi. Pokoknya aku nak fokus di masjid aja. Katanya. Salah. Engkau di pasar kenapa? Kau di pasar bisa ibadah, bisa apa, semuanya nggak ada yang berkurang. Kecuali pekerjaanmu itu satu pekerjaan yang tidak halal, kedua pekerjaannya halal, tetapi engkau terhambat untuk melakukan ketaatan. Ini berarti belum dimakamkan sama Allah, belum makam di situ. Tapi engkau harus cari pekerjaan lain, yang pekerjaan itu bisa menyelamatkan dirimu dan agamamu. Itu baru kalau udah pas, dah. Kenapa kok ketika dia bilang, aku jual aja kios, aku nak ke masjid. Kenapa disebut syahwat? Karena sebetulnya kau di situ sudah bagus. Sudah bagus kau tidak jadi pengemis, ibadahmu bagus. Itu memang Allah sudah menjadikan kau seperti itu. Nak jadi orang soleh itu tidak harus di masjid, di pasar bisa. Setiap hari sedekah. Ada satu cerita, seorang pedagang lombok di pasar bisa menjadi wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ada orang beli lombok, disedekah sir. Tak bilang-bilang, ditambahin dia balik. Beli 1 kilo, ditambahin sir tanpa ada ngomong. Sedekah sir itu pahalanya lebih besar daripada sedekah yang terang-terangan. Karena keistiqomahannya bersedekah itu, walaupun dia duduk di pasar setiap hari, itu bisa mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas menerima, memang Allah dah jadikan saya seperti ini, cuma aku tidak boleh meninggalkan ibadah. Aku tidak boleh melakukan perkara hal-hal yang haram di dalam aku menjalani pekerjaan ini. Ini namanya maqam asbab. Maqam asbab. Jadi disebut dengan syahwat. Syahwat itu ketika seseorang melakukan satu hal yang berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kau jadi pekerja yang soleh, engkau malah aku tak nak. Aku nak jadi seorang ahli ibadah saja di masjid. Ini pekerjaan aku tinggalkan. Kau berarti engkau ni tak ngikut apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak mengikuti kehendak Allah, kau nak kehendak engkau sendiri. Ini namanya syahwat. Terus kenapa disebut dengan al-khafiyah? Khafiyah ini samar. Samar. Kenapa disebut dengan samar? Disebut dengan samar wa taqarrub ilai wa batinuka anna muradaka as-suhra bil wilayah litam ikan nas bil iltiqadi wa taqarrub ilaika wa taqta'u amma anta bisudadihi faqad qala al-arifun iqbalun nas alal murid qabla kamili sumun qatil wa rubbama in qatat bidzalika an wadhaifika wa auradika wa sirta tatali'u lima bi'aidin nas. Disebutkan kata As-Sarih di sini, kenapa disebut dengan khafiyah? Syahwat yang samar. Kenapa? Karena kita nih, aku bekerja. Kemudian aku sekarang nak fokus di masjid sajalah. Pekerjaan aku nak resign, nak keluar. Kayaknya betul ini. Akhirnya pekerjaan tinggal. Anak nak makan apa, istri nak makan apa. Istrinya, anaknya bingung nak makan apa. Bapak mana? Bapak ini lagi di masjid. Tanya besok, mana bapak lagi? Bapak lagi di masjid. Bapak mana? Ini anak dan istrinya tidak mendapat kebutuhan keseharian perekonomian tidak terpenuhi. Nah, ini salah syahwat namanya ini. Tidak bisa begitu. Kalau Anda memang sudah dimakamkan di situ, kau selamat, jalani terus. Jangan kau beralih profesi, tetapi sehingga nanti engkau menjadi peminta-minta. Kenapa? Ketika sudah nggak punya pekerjaan, disuruh ibadah terus. Padahal bukan Allah nggak menghendaki kau di situ. Kenapa engkau mesti di situ? Nah, di tanda tanya tadi, macam mana? Ustaz, kita tahu kalau Allah itu menghendaki saya ini jadi pekerja. Sudah diterangkan tadi kata Syekh. Tandanya kalau Allah sudah meletakkan engkau di posisi maqam asbab, yaitu engkau jadi seorang pekerja, pebisnis, pedagang, buruh, tetapi engkau
bisa melakukan semua ibadah yang diwajibkan, tidak kurang. Dan engkau bisa lepas daripada perbuatan haram. Itu makam sudah, pegang sudah. Tapi kalau engkau lompat dari situ, hanya engkau pontang-panting perekonomianmu, anak istri nggak diperhatikan, ini syahwat khafiyah. Syahwat kenapa? Kayaknya kamu nak jadi orang soleh, tapi hakikatnya aku nak di masjid saja supaya nampak jadi orang soleh. Ini kan jadinya syahwat, tak nampak, khafiyah, sangat samar. Justru kalau nak jadi orang soleh, dekat dengan Allah itu enak para pekerja. Kalau dah casing ustadz ini susah. Casing ustadz ini susah. Mesti, jaga hati susah. Tapi coba orang bekerja, bawa lori, bawa truk, batu, di PT Granit. Setiap dia bawa, dia baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, atau dia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq ila akhir, atau dia baca zikir Allah 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 la ilaha illallah la ilaha sambil bawa truk. Orang tak nampak, dia pikir itu kan kuli tuh, sopir lori batu tuh. Tapi ternyata zikirnya mengalahkan seorang yang casing ustaz. Kadang-kadang ustaz ini susah, dipikir, ini badannya luar biasa. Ternyata kalah masih sama tukang batu. Orang kerja di PT Granit. Susah. Karena kalau kita ini bukan profesi kita yang Allah Subhanahu wa taala letakkan itu, nanti itu akan menjadi satu permasalahan. Orang sudah memang fannya, memang dia fan pekerja, dan tetapi dipaksakan dia untuk menjadi orang yang pokoknya ibadah total kepada Allah Subhanahu wa taala, dia susah. Nanti dia akan terkena, tadi kata Syekh di sini bagi kata saya, dia akan terkena syahwat khafiyah. Itu sebetulnya itu syahwat. Kau tidak tahu. Karena sesungguhnya ilmu itu susah. Nampaknya kau betul, kau ibadah terus, nampaknya betul. Tetapi karena kau kepengen tampil nampak, kepengen begini, sehingga keluargamu, kau akhirnya lebih banyak merepotkan orang lain, mengharapkan pemberian orang. Bagus kau kemarin dulu kerja. Kau kerja setiap hari, ibadahmu, salatmu bagus, puasamu bagus, semuanya bagus. Akhirnya kau punya gaji, engkau bisa bersedekah, ngasih orang. Kau bisa sedekah. Itu bagus. Jadi tapi kalau orang, tapi ini nanti untuk yang setelahnya. Jadi kita ini sebetulnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini makam, orang di makam asbab, pekerja, dia ingin memenuhi kebutuhan, dia harus kerja dulu. Nak duit harus kerja dulu. Ada yang makam tajrid, ada makam asbab, ada makam tajrid. Kalau orang yang sudah di makam asbab, jangan kau nak berani-berani pindah ke makam tajrid. Kalau engkau dah makammu bekerja, ibadahmu selamat, agamamu selamat di situ, kau di situ saja. Tapi kalau ternyata ibadahmu nggak selamat, ya cari pekerjaan lain yang selamat. Yang kau tidak terlalu ke dosa, kau cari yang lain. Ini kemudian kalau orang nanti ada namanya makam tajrid, orang sudah makam tajrid, istilahnya ini tak susah payah duit datang sendiri, ya kan? Tak payah kerja ini apa segala macam, tak payah berkeringat pun ada aja rezeki datang. Tak harus dia bersusah payah seperti orang lain, buka toko ini, bawa apa segala macam. Ini jangan berpikir orang tuh cari maisah tuh. Tapi ini untuk hikmah yang berikutnya. Tapi insyaallah kita akan sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi perhikmah insyaallah akan kita bahas. Jadi semuanya tetaplah di makamnya masing-masing. Ya, jangan melompat mengikuti keinginan kita, tetapi berbeda dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Karena Allah ini tahu, kau ini pantasnya jadi apa, kau ini pantasnya jadi apa. Ini sudah dipasang sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau paksakan diri. Kau paksakan diri, akhirnya di situ akan hawa nafsu. Kau sebetulnya bukan keahlianmu di sini, tapi kau paksakan kayaknya bagus, tapi ternyata itu tidak bagus, samar sekali, khafiyah sekali. Jadi begitulah hikmah yang kedua dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita taklim kita tidak kita panjang lebarkan. Ini sudah ada setengah jam kira-kira.
Kalau belum ada kita lanjutkan. Hah? Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja, tidak masalah. Ini karena nyambung. Wa iradatukal asbab ma iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Sebaliknya, kehendakmu untuk berpindah ke makam asbab, makam pekerja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kamu di makam tajrid. Makam tajrid ini, tajrid maksudnya tidak merepotkan dirinya kepada hal-hal usaha zahir. Dia tidak melakukan semacam pekerjaan-pekerjaan supaya dapat gaji, nanti dapat duit untuk memenuhi anak istri ini. Tidak. Jadi ada sebagian orang itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan dia, engkau duduk manis sini, engkau ngajar, engkau apa, duit itu datang sendiri. Ada saja duit itu datang dengan mudah, tak perlu kau keluarkan keringat. Engkau duduk aja manis. Atau mungkin dia punya orang tua sangat kaya, kemudian diturunkan duitnya untuk dia, dah, engkau fokus ke agama saja udah. Kau fokus ngajar sana, ngajar sini dan sebagainya. Ini namanya makom, ini makom tajrid. Jadi tak perlu engkau pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore cari duit. Tak perlu. Tapi ada seorang yang Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkannya di makom yang seperti ini, makom tajrid. Kebalikan, dia kepengin nengok orang, ya Allah, aku tengok orang-orang nih kerja keras, berkeringat, nanti mulai pagi bisa sholat juga, puasanya bagus, pergi pagi, pulang sore. Itu pahalanya seperti apa ya orang seperti itu. Sementara saya ini tak punya kegiatan yang seperti mencari maisha. Mencari maisha itu termasuk ibadah. Sehingga orang yang sudah punya tidak perlu dia bekerja berat seperti itu, dia sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kepengin, aku kepengin dapat pahala seperti mereka. Kalau gitu mulai besok aku nak cari kerja. Ngelamar ke PT Saipem, PT MOS, kemana, cari ngelamar kerja. Lepas nih dulu, aku nak ngelamar di PT dulu, kerja dulu. Aku tak anu lagi nih. Supaya aku nih dapat pahala seperti orang-orang tuh, bekerjanya oke, ibadahnya oke. Aku kan cuma ibadah aja ini. Enak saya nih, ibadah aja. Tak ada kerja gini. Kata, aku kalau gitu nak ikut kerjalah biar sama-sama mereka. Itu juga salah. Kata saya di sini apa? Bahasanya saya di sini inhitatun anil himmatil aliyah. Itu adalah termasuk inhitat. Inhitat itu kemerosotan, turun daripada himmah yang tinggi. Maksudnya gimana? Allah ini dah jadikan kau nih, kau tak usah repot-repot. Kau takarub saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmumu. Dengan pokoknya kau tak seperti orang lain ada berkeringat, pokoknya kau dengan puasa, engkau banyakkan zikir, banyakkan apa, engkau dah tak perlu repot cari-cari duit. Ketika orang lain bawa lori, kalau orang lain bekerja keras engkau santai, kau nak baca Quran, kau nak zikir tak ada orang ganggu. Waktu diberikan seluas-luasnya oleh Allah kepada kamu. Ini sudah tinggal kau gunakan saja yang bagus. Kau tak usah mikir macam-macam, aku nak seperti dia lah biar dapat pahala yang besar. Enggak. Ini sudah dikasih pulang malah enggak mau pakai. Kepengin seperti orang-orang awam. Maksudnya yang mereka ini ada memang pahala tentang mencari perkara. Itu memang dapat pahala, cuma diniatkan dengan niat yang bagus. Jangan tidak diniatkan dengan niat yang bagus. Jadi wa iradatukal asbab atasabu wal iktisab, kata As-Syarih ini pensarahnya, engkau menghendaki melakukan sebab atau al-iktisab, bekerja, ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid, ay bi ayyassara laka al-quta min haitsu la tahtasibu wa ja'ala nafsaka mutmainnatan inda ta'adzurhi muta'alliqatan bi maulaha wa dumta 'alal istighal bi wadha'ifil ibadat inhitatun minal himmatil aliyah li iradatika lirujun ilal khalqi ba'da ta'alluqi bil haqq walau lam yakun illa mukhalatatu abna'id dunya fi ma hum fihi lakana kafiyan fi dana'atil himmah.
Kata Syekh di sini kenapa? Kenapa kok disebut dengan kemerosotan himmah? Maksudnya begini, Allah ini sudah memilih engkau fokus kepada Allah. Kenapa engkau nak juga malah justru nak bekerja fokus kepada makhluk? Kita ini kalau bekerja banyak urusan dengan orang nih. Tiap hari ada komplain, tiap hari ada kelahi, tiap hari ada macam-macam masalah. Ini membuat hati tak tenang. Allah dah menjadikan engkau makam tajrid. Dah engkau tak usah kerja. Ini engkau sudah dicukupi sama Allah. Ada saja rezeki engkau datang nih. Jadi engkau justru engkau masuk kepada makhluk. Karena kita ni kalau berkumpul dengan makhluk, hati ini susah nak jaga. Tiap hari nak kelahi sama orang. Ketika kita sibuk dengan makhluk, maka kita akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Ini kau sudah makam tajid, sudah kau sudah duduk manis, tinggal kau sekarang ini bersama dengan Allah. Jangan kau justru ditinggalkan dia di majlis ini, dia kepengen bercampur dengan makhluk. Kalau dia nih memang bukan bagian dia campur dengan makhluk, maka dia akan hanyut. Gitu. Jadi kita ini sebetulnya tinggal ngikut saja. Allah ini letakkan kita di mana. Yang sudah letakkan di makam asbab, betulkan ibadahmu, baguskan pekerjaanmu. Jangan kau ambil alih yang itu bukan memang bukan hal yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kamu. Yang sudah di makam tajrid, ya sudah kamu di situ saja. Kalau kau jadi bekerja tak kuat engkau. Nanti engkau akan terpengaruh kepada makhluk, hanya dunia. Naudzubillah summa naudzubillah. Kali turun ke dunia proyek dan sebagainya. Ini yang remang-remang. Pertama tak. Lama-lama tak apalah. Hanya halal haram dia membuat. Kau bukan makamnya kamu. Kamu udah bagus. Kau sekarang dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Jangan kau pindah berkumpul dengan makhluk. Ini namanya kata Imam Ibnu Athaillah, inhitatun minal himmatil aliyah, yaitu kemerosotan dari himmah yang tinggi. Jadi intinya apa? Di dua makam ini semuanya bagus. Yang penting apa? Kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Intinya di dua makam ini, makam asbab ini syaratnya juga harus ibadah. Kalau dia makamnya makam bekerja tapi tak ibadah, itu bukan makam namanya. Makam itu kalau dia bekerja dan ibadahnya jalan. Kalau dia memang adzan mau zuhur ke muasar ke, dia tak sholat. Bahkan kadang-kadang kuli bangunan bangun masjid. Orang Jumatan dia santai tidur dekat gubuknya tuh. Astagfirullah. Ini bukan makam namanya. Makam itu ketika engkau jadi pekerja, orang pembisnis, tapi kau bisa selamat dari dosa dan kau bisa istiqomah ibadah, itu baru makam. Tapi kalau engkau ibadah engkau ini hancur, sholat engkau bolong-bolong, ini bukan makam sama sekali. Jadi orang bisa mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada keistiqomahan dia ibadah. Mau dijadikan apa? Terserah Allah. Yang penting ibadah harus istiqomah. Kau nak jadi apa? Nak jadi tukang bangunan, nak jadi nelayan, nak jadi anggota dewan, nak jadi menteri, nak jadi presiden, semuanya harus istiqomah. Kalau tak istiqomah mau jadi apa saja, tetap akan menjadi orang yang merugi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah dengan profesi masing-masing. Dan semoga Allah memberikan kita kesehatan zahir dan batin, dijaga kita, keluarga kita, khususnya pada saat sekarang ini sedang ada wabah corona. Tetapi saya tidak mau membahas terlalu panjang lebar karena hanya akan mengakibatkan ketakutan, lebih memperkeruh keadaan. Jadi marilah kita
jangan terlalu membuat orang ini panik, ya. Kita lebih mengajak orang kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini apabila dibesar-besarkan itu akan menimbulkan keresahan. Jadi kita sudah usaha, tinggal kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim